Terus baru di tahun 2018 akhir di-approach lagi, dan kali ini beliau kan sudah jadi gubernur di DKI Jakarta, ditawarkan untuk menjadi salah satu program policy analyst di situ untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dan anak, khususnya tentang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak. Jadi mungkin lebih banyak mengenal Pak Anies di tahun 2019 itu gitu Pak. Dan kalau ditanya sosoknya seperti apa, ini memang pandangan sebagai yang mungkin dari jauh aja kali Pak sebenarnya. Jadi menurut saya sih cukup berani dan berani, bold gitu kalau bahasa Inggrisnya. Saya kurang tahu mungkin kalau di bahasa Indonesia apa ya. Tapi but he's very bold gitu. Ada beberapa program-program yang menurut saya belum tentu banyak politisi yang berani membicarakan, dan Pak Anies ini justru mencoba untuk mengimplementasikannya di Jakarta. Bagaimana dia melakukan perubahan di Pulau Seribu yang ada di Jakarta. Contoh yang paling jelas adalah Pulau Sabir ya. Itu pulau yang terjauh, jaraknya itu lebih dekat kepada Sumatera daripada dengan Jakarta. Apa yang dilakukan oleh Anies? Di sana dia membangun listrik menjadi 24 jam. Air bersih yang tadinya 34.000 menjadi 2.500, sama dengan daratan Jakarta. Apalagi yang lain yang dilakukan oleh Anies. Selama ini puluhan tahun orang-orang dari Pulau Seribu itu kalau belanja ke Pasar Keramat Jati, pelakannya, lalu dibawa baru dijual sana. Ongkosnya kan jadi mahal. Apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI pada saat Anies, dia pindahkan Jack Grosir itu menjadi di Pulau Tidung kecil, agar masyarakat di Pulau Seribu itu bisa belanja di pulau itu yang harganya sama dengan di Keramat Jati. Itu ongkos mereka menjadi lebih murah kan? Ya. Otomatis biayanya, jadi biaya kehidupannya jadi turun. Itu jelas gitu loh. Pak Anies Baswedan bisa memimpin Indonesia itu semakin maju dan semakin sukses, itu aja doanya Mbak Iya. Orangnya baik, alhamdulillah orangnya baik. Ya bisa memimpin selama menjadi gubernur baik. Baik banget orangnya. Akal sehat sudah berbicara, mantan Wakil Menteri era Jokowi dukung Anies Baswedan jadi presiden. Dia sangat menonjol. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, ex-wakil Menteri Wamen ATR atau BPN era Jokowi, Surya Chandra secara terbuka sudah mengungkapkan bahwa dirinya akan mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Menurut Surya yang mengaku sebagai Wamen sudah keliling ke 32 provinsi untuk menjalankan tugas, dirinya sudah bertemu langsung dengan kepala daerah dan pihak terkait dengan tugas yang diembannya. Pertemuan tersebut menurutnya jadi patokannya melakukan komparasi bagaimana kinerja seorang kepala daerah. Itu yang buat saya menarik. Saya kan sebagai Wamen berkunjung ke 32 provinsi, 132 kabupaten atau kota, itu saya bertemu bupati atau wakil bupati atau asisten pemerintahan atau sekda. Jadi sedikit banyak saya punya komparasi. Jawa semua sudah saya datangi, jelasnya. Bicaranya soal pekerjaan, memang menonjol Pak Anies dari sisi itu, tambahnya. Semua pengalaman langsung terjun ke lapangan yang menyimpulkan bahwa Anies Baswedan adalah sosok yang mampu memimpin. Inilah yang menurut Surya tak mungkin lagi untuk ditutup-tutupi. Ketika akal sehat sudah bicara, menurut Surya, segala sentimen pribadi tak bisa lagi menghalangi. Bagi saya, pilihan mendukung beliau jauh sebelum yang lain-lain secara terbuka. Paling tidak, saya merasa akal sehat saya yang bicara. Ini sesuatu yang melampaui sentimen pribadi, ujar ex-elit Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut. Salah satu yang menurut Surya unggul jauh dibandingkan wilayah lain adalah bagaimana Anies mampu melakukan sinkronisasi secara menyeluruh terkait urusan agraria dan tata ruang. Sinkronisasi ini menurut Surya melampaui wilayah lainnya, yang mana menurutnya antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI pimpinan Anies terjadi kerjasama yang apik. Data ini terpisah antara data Pemprov untuk kepentingan PBB dan antara data BPN yang punya urusan melindungi dan menjaga dokumen. Di DKI unik karena itu disinkronisasi. Jadi Pak Anies memberikan hibah sekitar 80 miliar ke Kanwil BPN DKI untuk sinkronisasi data itu. Artinya Anies melakukan program Jokowi dengan sangat terbuka dan lebih maju, karena biasanya nggak dikasih oleh Pemda, jelasnya.
Di DKI sudah dilakukan untuk 150 macam tema di atas data Persil. Jadi data pembangunan dari dinas-dinas disinkronisasi dengan data Persil. Ini terobosan luar biasa. Menurut saya itu yang harusnya dilakukan oleh seluruh kepala daerah. Tidak ada kepala daerah lain yang seserius dan berkomitmen seperti itu, tambahnya. Menurut Surya yang mengaku sebagai wamen sudah keliling ke 32 provinsi untuk menjalankan tugas, dirinya sudah bertemu langsung dengan kepala daerah dan pihak terkait dengan tugas yang diembannya. Pertemuan tersebut menurutnya jadi patokannya melakukan komparasi bagaimana kinerja seorang kepala daerah. Itu yang buat saya menarik. Saya kan sebagai wamen berkunjung ke 32 provinsi, 132 kabupaten atau kota, itu saya bertemu bupati atau wakil bupati atau asisten pemerintahan atau sekda. Jadi sedikit banyak saya punya komparasi. Jawa semua sudah saya datangi, jelasnya. Bicaranya soal pekerjaan memang menonjol Pak Anies dari sisi itu, tambahnya. Semua pengalaman langsung terjun ke lapangan yang menyimpulkan bahwa Anies Baswedan adalah sosok yang mampu memimpin. Inilah yang menurut Surya tak mungkin lagi untuk ditutup-tutupi. Ketika akal sehat sudah bicara, menurut Surya, segala sentimen pribadi tak bisa lagi menghalangi. Bagi saya, pilihan mendukung beliau jauh sebelum yang lain-lain secara terbuka. Paling tidak, saya merasa akal sehat saya yang bicara. Ini sesuatu yang melampaui sentimen pribadi. Di DKI sudah dilakukan untuk 150 macam tema di atas data Persil. Jadi data pembangunan dari dinas-dinas disinkronisasi dengan data Persil. Ini terobosan luar biasa. Menurut saya itu yang harusnya dilakukan oleh seluruh kepala daerah. Tidak ada kepala daerah lain yang seserius dan berkomitmen seperti itu, tambahnya.